Assalamualaikum anak-anak, kembali bertemu dengan Ibu Munifa selaku pengampu mata pelajaran PAI di kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Ingat, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kalau memang harus keluar rumah, ikuti protokol dari pemerintah ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mulai pembelajaran yang pertama, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Yuk kita ikuti keterangan selanjutnya ya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembelajaran bab 1, yaitu dengan materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di situ tertulis ada 2 KD. Yang pertama KD 3.3, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua KD 3.4, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah iman? Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Ya, sekali lagi Ibu ulangi. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Agar keyakinan kita mantap, keyakinan kuat, di situ tersebut dalil nakli. Apa dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil atau dasar hukum yang diambil dari ayat Al-Quran. Tersebutlah surat Al-Maidah ayat 16. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu wa manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Nanti kita bahas selanjutnya. Kita masuk dulu pada materi nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, maka kita juga harus tahu jenis-jenis atau macam kitab-kitab yang diturunkan Allah. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tersebutlah dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam surat Al-Isra ayat 55. Dan yang ketiga surat kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam surat Maryam ayat 30. Dan yang terakhir Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW dalam surat Ali Imran ayat 3. Seorang nabi dan rasul menerima kitab, diutus Allah sebagai utusan, menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, wahyu tersebut ada 2 macam. Ada yang berupa kitab dan ada yang berupa suhuf. Apa itu kitab? Apa itu suhuf? Berikut ini adalah pengertiannya. Kitab adalah wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh Rasul yang dibukukan. Sedangkan suhuf adalah wahyu-wahyu Allah yang diterima Rasul dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Samakah? Sama atau tidak? Berikut Ibu jelaskan persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang pertama dulu persamaan. Kitab dan suhuf sama-sama firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya. Sedangkan perbedaan antara kitab dan suhuf, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Berbeda ya. Jadi yang kedua, kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Dan perbedaan yang terakhir, yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf.
Ya, jelas ya anak-anak, bisa dipahami. Nah, dari penjelasan ibu ini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Kita simak lagi dalil nakri surat Al-Maidah ayat 16. Di situ baru tertulis ayatnya. Tugasnya adalah anak-anak menuliskan arti atau terjemah dari ayat tersebut. Ibu ulangi ya, tugasnya mencari terjemah atau arti surat Al-Maidah ayat 16. Dituliskan di kertas folio. Kamu bisa mencari di buku PAI kelas 8 ya, dicari pada bab pertama arti dari surat Al-Maidah ayat 16. Yang berikutnya, tugas selanjutnya adalah di situ ada nama-nama kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4. Nah, ada surat Al-Mu'minun ayat 49, surat Al-Isra ayat 55, surat Al-Maryam ayat 30, dan yang terakhir surat Ali Imran ayat 3. Kamu tuliskan ayat-ayat tersebut. Jadi tugasnya ada 5. Yang pertama menuliskan terjemah dari surat Al-Maidah ayat 16. Dan yang kedua, kamu tuliskan ayatnya saja, tidak usah pakai terjemah, di surat Al-Mu'minun 49, Al-Isra ayat 55, surat Maryam ayat 30, dan surat Ali Imran ayat 3. Cukup dimengerti ya tugas dari ibu. Jadi ada 5 ya, silakan dipahami. Demikian tadi sedikit penjelasan dari ibu. Semoga anak-anak bisa memahami dari yang telah ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, semangat belajar, semangat sehat. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana.